nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Kesultanan Palembang Darussalam itu ada pemberian gelar kepada Baso Palembang Baso Palembang gitu. Untuk wong-wong yang dianggap sudah berbuat baik, berkontribusi, berjaso dan terpuji bagi Kesultanan Palembang Darussalam. Iya. Nah, karena itu Sultan Palembang Darussalam berkenan memberikan semacam gelar kehormatan gitu ya. Nah, itu salah satu kegiatan. Tapi judul besar kita itu adalah Anugerah Kebudayaan Kesultanan Palembang Darussalam. Salah satunya ngenjuk gelar kage. Sudah ngenjuk gelar, kita juga ngenjuk ke semacam penghargaan baik kepada personal maupun instansi yang kita anggap dia sudah berkontribusi untuk kebudayaan Palembang Darussalam. Jadi artinya di sini ada dua ini Cak ya, bisa personal dengan instansi yang ada di Palembang. Iya. Oke. Dan mengenai gelar adat ini, apakah ini ada urutannya Cak kayak itu? Dari yang terkecil sampai ke besar atau segalanya dipukul rata sama kayak itu Cak? Gelar adat itu ada gelar kehormatan. Jadi jadi itu sebenarnya hak Sultan ya. Dalam hal ini Sultan Mahmud Badarudin IV Raden Muhammad Pawasti Raja. Dia meneruskan tradisi dari leluhur beliau, leluhur sultan-sultan terdahulu untuk nunjuk gelar itu. Nah, jadi tentu wong-wong yang dinjuk gelar adalah wong yang terhormat, ya. Nah, jadi itu gelar kehormatan dia merasa dihargai gitu, dan sudah berbuat baik gitu. Yang bisa dilakukan apresiasi dari Sultan Palembang
memang terhadap warga atau anak negeri memang perusahaan. Oke. Sebelum kita perbedaan gila ada payment di bawah gila ada sound gitu atau semua kerja. Jadi kita ngomong gelar itu ada dua macam. Ada gelar yang jadi logis atau menurut misalnya Raden masa kemas jagus dan itu ada bunyi ke dalam kalang. Jadi di masa sultan itu gelar kalau seperti doang Kimas awalnya rajo itu gelar bangsawan yang lurus yang turun dari bapak lihat atau patrin yang bapaknya terus turun gelar yang dilukis atau yang melekat asalkan dari bapak yang kita maksud rubian ini adalah pemberian gelar yang dikehendaki sultan. Jadi misalnya itu disebut pangeran dilakukan sejalan misalnya di Purwan Geri Palembang Nusa itu Sirah ataupun pemimpin Marga yang sudah memimpin selama 5 periode desa berturut-turut ya kalau dua kali bisa itu yang gelar maka kalau kita ke daerah misalnya wah itu rumah pangeran misalnya. Dulu pesira pangeran karena dia sudah mendapatkan gelar. Nah, gelar itu tidak menurun. Jadi cukup sampai ke bapaknya. Anaknya anak pangeran baik, tidak serta merta anaknya menjadi pangeran gitu. Jadi gelar itu gelar yang penghargaan. Nah, untuk dalam konteks sekarang kita melihat bukan cuma pasirah tapi para tokoh kita. Baik tokoh struktural misalnya bupati, gubernur, kepala dinas atau apapun yang kita anggap dia sudah memiliki komitmen baik atau berkontribusi, ya Sultan, kata Sultan mengasih gelar. Ya, jadi itu semacam bentuk apresiasi Sultan Palembang. Dan kemudian juga masyarakat umum yang sudah berbuat, misalnya dia berprestasi dalam bidang kebudayaan, misalnya sudah mengangkat nama Palembang ini melalui seni misalnya, maka dia Sultan aku nak ngenyuk gelar gitu Sultan. Jadi itu haknya Sultan, prerogatif itu. Oke, jadi begitu ya. Artinya di sini dari zaman dulu juga sudah ada pemberian gelar ini juga yang sudah dilakukan. Ya, ini wujud dari pelestarian kebudayaan Palembang Darussalam. Oke, ini menarik sekali Bincang tentunya sebagai pengetahuan untuk kita galau-galaunya yang mungkin selama ini cuma pacak nyebut Kimas, Mas Ayu dan segala macam yang itu ya. Ternyata apa yang tadi disampaikan oleh Cik Febri ini luar biasa ya mengenai sejarahnya. Nah, ini kita masuk ke obrolan kita juga mengenai anugerah kebudayaan Kesultanan Palembang Darussalam mengenai kegiatan ini. Kita pengen tahu tercetusnya atau adanya kegiatan ini diinisiasi oleh pihak mana? Mungkin yang bisa dari silakan. Terima kasih. Begini, ini merupakan kan sebuah kegiatan rutin yang dilakukan oleh Sultan Palembang yang sekarang ini yang mulia Raden Paus ini sudah dijalankan di zaman ortuanya yaitu SMT dan ini rutin dilakukan setiap tahun untuk memberikan penghargaan orang-orang yang telah berkontribusi dan daya dan seni yang berkaitan dengan Palembang khususnya ini suatu kebanggaan bagi kita memberikan apresiasi kepada mereka yang telah bergerak dengan penilaian dan apresiasi dari Sultan bahwa orang itu harus kita ucapkan terima kasih atas apa yang telah lakukan dengan memberikan seperti dikatakan oleh kawan kita Febrian tadi bahwa kita ada gelar pemberian tapi gelar keturunan dan ini gelar yang kalian berikan kepada
sesuatu yang telah Bila dilakukan tadi. ini akan dilaksanakan di al-hijrah diberikan kepada mereka siapa atau kepada pihak Yang sudah perusahaan anak-anak dan ini kita akan memberikan semangat untuk masyarakat atau untuk atas budaya atau seni yang dibuat. Baik. Tadi memicu juga dengan pesan lain untuk bisa mendapatkan lagi. Kita ingin tahu kriteria yang ada kriteria yang serius bagaimana dilakukan gitu kan. Dengan isi mengenai apa yang sudah dilakukan mengenai budaya yang ada di paling. Ini mengenai kriterianya supaya bisa dari Di dalam kesulitan itu ada pangeran yang telah memberikan pemikiran pada siapa saja yang akan diberikan kontribusi yang telah memberikan kontribusi kepada Palembang, khususnya seni dan budaya. Nah, setelah pemikiran ini timbul, maka kami ajukan kepada Yang Mulia Sultan Pawas siapa saja. Beliau sebagai eksekutor atau hak prerogatif untuk menentukan siapa-siapa, dan kita hubungi mereka untuk menerima penghargaan yang akan kita berikan. Oke. Untuk sampai dengan saat ini sudah ada berapa nama yang akan mendapatkan gelar itu? Ya, jadi kita tuh ada tim namanya. Ada timnya. Tim kajian, tim yang mengkaji orang. Kita mengamati tokoh-tokoh itu satu persatu. Wah, ini menonjol. Jadi kita kaji. Dia sudah mengangkat misalnya kesenian tertentu. Tidak cuma kesenian sebenarnya, juga kebudayaan juga. Dia berprestasi dalam bidang ekonomi, misalnya begitu juga. Bisa juga. Jadi ini nanti kita kaji dan kemudian kita atau juga bagaimana jalan hidup atau biografinya itu dari awal sampai sekarang ini dia berbuat dan komitmennya konsisten terhadap suatu hal gitu ya. Sehingga membuat harum nama Palembang ya. Itu juga bisa. Nah, jadi itu. Nah, sejauh ini kemarin ada beberapa tokoh ya. Tokoh ada, mungkin tidak sebut nama dulu ya. Tapi ini ada kisaran jumlahnya mungkin. Ada tokoh dari polisian. Ada tokoh dari legislatif. Ada juga tokoh masyarakat atau muda ada. Dan beberapa hal yang kita juga nanti melakukan pemantapan struktural. Jadi pemantapan struktural di Kesultanan Palembang Darussalam itu. Saya sebut itu sebagai penata. Macam itu. Sebut itu dengan istilah atau 99. Jadi tidak ada yang pemerintahan menjalankan KM kebudayaan dan sebagainya. Nah, 9 ini juga dikasih lah sesuai dengan struktur ya sesuai dengan jabatannya. Yang tadi itu kehormatan dan nanti yang komite itu kami mengisi struktur adat jumlah sekitar untuk itu sekitar 20-an. Sudah di satu lagi kita juga mengangkat kabar kesultanan belum bergelar. Kabar ini dasar nilainya
70-an orang dan ini akan tua angkatan yang udah lebih banyak jadi kabar ini nanti tahun berikut kalau prestasinya bagus ya bisa sebelah oke dan bisa kasih jabatan dalam struktur sultan baik ini kajian sampai nanti oke ternyata ini cocok mendapatkan gelar ini dan apakah juga mengikuti dengan zaman juga ini kan digitalisasi banyak yang berkontribusi kayak buat kalau di sosial media kan ada yang berasal dari daerah Jawa itu masih muda usia menguasai banyak gerakan tarian yang mengundang perhatian sampai ke luar ini ada semacam nama yang kontribusi di daerah kita dari semua kalangan itu tahun ini kita akan jadi itu ada momen melaksanakan itu momen tulinya adalah momen masing-masing nanti oke terjadi pada kemarin sudah bulan ini kita anggap dalam bulan singan sultan mau berbuat nanti bulan ini kita jadi momen untuk memberikan gelar Desember tahun sultan nanti bulan Maret itu hari jadi Kesultanan Palembang Darussalam. Yeah. Nah, hari-hari besar Kesultanan Palembang Darussalam ini selalu kita gunakan untuk momennya gitu ya. Momen untuk pemberian gelar. Jadi, baik. Jadi dari kegiatan ini yang kita akan lakukan, jujur saja kita katakan bahwa tidak semua pemerintah akan menangani semua permasalahan, apalagi yang berkaitan dengan seni dan budaya. Jadi kita bukan berarti sebagai perpanjangan tangan, tapi sebagai mitra pemerintahan. Karena yang paham betul dengan budaya, dengan seni yang ada di Kota Palembang adalah komunitas kami, yaitu Kesultanan Palembang Darussalam. Nah, di sini kita menjepit dari dua sisi. Satu sisi kita memberikan penghargaan terhadap orang yang telah berkontribusi. Sisi lain kami menarik orang-orang sebagai kerabat kesultanan dan berharap mereka ini akan menjadi pionir. Memberikan semacam penyuluhan atau pendidikan kepada masyarakat. Edukasi gitu Pak ya. Mereka sebagai pionir kita untuk menyuluh, untuk memberikan pengertian bagaimana kesultanan, bagaimana masa kejayaan Palembang pada waktu itu. Dan kita ada kecenderungan di provinsi manapun yang lebih menonjol adalah kegiatan olahraga. Kegiatan seni kayaknya agak terlambat. Agak kurang gitu Seperti ya. kita lihat di sekolah-sekolah, kadangan foto Sultan Mahmud Badarudin II aja tidak ada. Malah siswa SD, SMP, SMA lebih mengenal Diponegoro, lebih mengenal dengan artis gitu yang padahal gitu. kita punya pahlawan wanita yang kuat, yaitu semacam namanya Putri Sunuhun, SMB 2 yang pada waktu itu dan sekarang sudah terus diingatkan terus. Nah, edukasi ini kita harapkan dari berkembang ini, gitu. dan di kerabat ini dalam semua kegiatan di Kesultanan akan kita libatkan. Dengan begitu mereka akan ada semacam ingin ngerap juga untuk menyampaikan bahwa Palembang ini kota hebat. Kita sudah tahu semua bahwa paling tua di seluruh provinsi. Baik, biasa sekali hati-hati juga banyak sekali yang bisa ada gerasi udah juga lebih tahu dan juga lebih untuk belajar baik dan lanjut kembali bicara dan juga
yang lurus. Oke. Mata lihat ke depan, fokus. Kaki kanan, kasih stabil ya. Ini dengerin tuh apinya, masuk. Tuh. Kaki hidup apinya. Tangan, setir. Jempol, tekan tombol, oke. Mata, baca. Jempol, balas atapnya. Tekan tombol, oke. W, si O, harus. Dengar, ada masuk. Mundur, balik terus pionnya. Tangan kanan, lokis kiri. Mata lihat ke jalan. Mulut bantis kiri. Kaki injak apanya. Panci menurunnya. Remnya disimpan. Konsentrasi lebih dari satu hal sekaligus. Utamakan keselamatan. Gunakan handphone tidak rendah. Siap kami. Pro 1 kanal. Siaran dan program acara yang menarik. RRI Pro 2 FM. Dialog interaktif dalam studio dan luar studio. Berbagai produk on air dan off air. Di masa pandemi, kami menjadi teman setia yang selalu menemani Anda dengan hiburan, informasi, pendidikan, dan berita. Manfaatkan kecanggihan kami dengan sentuhan satu jari Anda melalui App Store maupun Play Store. Akses RRI Playgo melalui mobile phone Anda. Kami mitra terpercaya Anda untuk mempromosikan produk dan jasa usaha. Untuk informasi lebih lengkap, hubungi akun eksekutif kami, Nur Aisyah, 0812 7190 3106. Desi 0821 76 15 25 62. Agan Agrani 0813 674 33700. Atau datang langsung ke kantor RRI Palembang, Jalan Radio nomor 2 Palembang. Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Yang dilakukan apa dan adanya gitu. Karakternya cocok gitu. Misalnya Rasul memberikan gelar kepada sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq yang benar gitu. Berarti sepanjang hidupnya benar. Gitu ya. Dan tetapi kalau nanti dia tidak benar bisa dicabut ini. Bisa dibatalkan. Oh, bisa dibatalkan. Atau ditinjau ulang. Ditinjau ulang kembali. Tapi tentu ada proses, tidak langsung ditinjau ulang, nanti ada juga tim etiknya. Oke. Jadi ada semacam dewan etik atau dewan penasehat adat. Ini sudah berbuat misalnya kita lihat yang tidak cocok dengan norma-norma itu. Baik. Nanti ada semacam sidang etik ya. Sidang etiknya gitu. Dewan adat nanti. Kalau memang terjadi nantinya. Ya. Oke lah kalau jadi, begitu. Dalam pengertian ini seperti seperti dikatakan budayawan kita Badri Alintani bahwa dalam Islam sudah kita jelas bahwa agama nama seseorang itu adalah doa. Adalah doa gitu. Doa atau harapan yang kita berikan kepada orang yang jadi harapan kita. Dia mengenal nama yang diberikan oleh orang lain. Itu pada beliau. Tapi kita berharap dia terus akan menambah kontribusinya terhadap budaya atau seni di Kota Palembang. Dan minimal dia stagnan dalam hal ini, tidak merubah dengan hal negatif. Yang namanya doa itu juga merupakan suatu harapan. Tapi kalau seandainya prediksi kita tidak sesuai dengan doa yang kita harapkan, kita tidak bisa memaksakan. Setidaknya kita telah memberikan doa terhadap dia agar dia berbuat lebih baik. Oke. Itu dulu tambahan. Baik. Mudah-mudahan nanti nama-nama yang nanti menerima gelar ini akan sesuai dengan doa yang kita tadi harapkan. Sudah diharapkan gitu Cek ya. Baik, dan ini mengenai kegiatannya. Kalau boleh tahu
Anugerah Kebudayaan Kesultanan Palembang Darussalam ini akan diselenggarakan kapan dan juga tanggal berapa, terus diselenggarakan di mana? Apakah masyarakat umum juga bisa ikut menyaksikan gitu atau ini semacam kayak undangan tertutup gitu, Cek? Eh, eh, Kebetulan saya dipercaya sebagai ketua Ketua panitia, pelaksana. karena dalam hal ini kita hadirkan cuma sebatas Undangan. orang-orang yang kita telah undang saja, Aha. dan juga orang yang akan kita angkat sebagai kerabat ataupun diberikan anugerah. Memang kalau kita berharap suatu saat ini akan menjadi lebih semacam bola salju, akan bertambah dan bertambah. Akibatnya pemikiran atau kesadaran orang-orang Palembang akan budaya, minimal untuk melakukan setidak-tidak yang menjaga atau melestarikan atau tidak mencoret-coret seperti Benteng Kuta Busa atau Balai Pertemuan yang itu merupakan cagar budaya. Ini mungkin untuk bicara atau juga yang sering lagi dengar yang ini tidak bisa hadir karena tadi disampaikan bahwa ini dibatasi juga gitu. Nah, bocoran kegiatannya mungkin apa saja yang akan ada dalam malam anugerahnya nanti. Kalau ada anugerah ini tidak bisa sama dengan kegiatan kesenian kegiatan budaya ini terus agak sakral. Kita berharap keluarga yang akan untuk kegiatan ini bisa pasti di situ acara-acara tidak ada musik yang tidak ada sebelumnya mungkin tahu saya mendapatkan ada pertanyaan di malam anugerahnya ya. Mengenai sejauh ini siapa yang sudah dilakukan termasuk Dewan panitia sampai saat ini sudah ada berapa persen untuk pelaksanaannya? Sudah terkondisikan kan sudah 99%. Jadi hari ini sore kita akan masing-masing ada panitia yang tapi karena acara ini sudah ini sudah memang saya sebagai ketua tidak mustahil saya juga mungkin untuk jadi semuanya gotong royong. Orang Palembang kalau kita mau lihat sejarahnya dalam suatu kepanitiaan perkawinan hampir tidak ada nolong gawe. Jadi kalau dia sekarang sebagai penerima tamu tidak mustahil dia ikut cuci piring Semuanya gitu. nah jadi ini kerjaan gotong royong dan kami tidak mewacanakan acara ini dengan dana tapi kita rencanakan dengan pemikiran dengan kesadaran untuk berbuat untuk budaya Palembang. Ternyata alhamdulillah ada banyak yang memberikan masukan dan memberikan bantuan untuk terlaksananya acara ini. Jadi artinya di sini tidak ada pihak sponsor atau swasta yang ikut nimbrung kayak Kalau dikatakan sponsor membantu sifatnya perusahaan bisa sejauh ini dikatakan tidak, tapi kalau pribadi ada ya. dari teman-teman penyelenggara ini Cek ya. Iya betul. Luar biasa sekali, ada tradisi kita juga di sana gotong royong dan juga saling bahu membahu bagaimana untuk di malam anugerah ini bisa sukses berjalannya nanti. Amin. Oke. Dan ini mengenai di malam anugerahnya nanti Cek, bagaimana tuh? Apakah kayak ada plakat yang diberikan kepada penerimanya nanti atau bagaimana ini? Karena mungkin masyarakat pengen tahu juga bentuk yang diberikan. Ya. Silakan Cek. Jadi kita satu memberikan selempang kepada penerima gelar kehormatan. Yang kedua menyematkan PIN dan ketiga memberikan sertifikat dari yang ditandatangani oleh Sultan Palembang Darussalam.
Jadi gitu ya. Betul. Oke. Dan ini mengenai kepanitiaan, siapakah yang terlibat ataukah semua teman-teman budayawan yang ada di Sumsel atau Palembang dan juga teman-teman kesenian juga atau yang dituju? Yang terlibat itu adalah kerabat kesultanan. Kerabat kesultanan. Kerabat kesultanan yang kemarin dikukuhkan pada 2 tahun yang lalu. Jadi dialah jadi orang dalam. Oke, baik. Dan tentunya untuk di selanjutnya untuk informasi yang lewat berikut ini. Kan kota tua di Indonesia. Paling bang. Ada kota tua di Indonesia. Prasasti bukan bukit Palembang berdiri sejak kena 663 Masehi. Kota Palembang berjuluk Persia ada di timur. Ada pusat dari kerajaan Sriwijaya yang merupakan kekuatan terbesar di Asia Tenggara. Menurut tipografinya, kota ini dikelilingi oleh air. Bahkan rendah air. Air tersebut bersumber dari sungai, rawa dan air. Asal usul nama kota Palembang berasal dari bahasa lain. Kata apa atau P adalah kata penduduk untuk tempat atau gadang. Sedangkan Lembang hati rendam air. Jadi nama Palembang artinya suatu tempat yang digenangi air. Kawan, sudah waktunya, ini sudah saatnya kita memilih untuk Indonesia. Menuju pemilih cerdas, kita bisa bersama. Radio Republik Indonesia, berikanlah hak pilihmu, berikanlah suaramu. Ayo semua bersuara di pemilihan umum 2024. Ayo semua melangkahlah menuju bilik suara. Gerakan cerdas memilih, cerdas memilih. Ayo kawan semua, kini sudah saatnya memilih Indonesia. Berikanlah suara. Tunjukkanlah pilihanmu. Ayo sesuai
Ya baik. Saat ini sudah 5 menit jam 9 pagi. Untuk yang baru bergabung di Badok kita saat ini masih bersama dengan dua narasumber kita di dialog Sriwijaya Pagi mengenai anugerah kebudayaan Kesultanan Palembang Darussalam, dan juga kita masih dengan ada Cek Febri Alintani, budayawan Sumsel dan juga panitia kegiatan. Kemudian juga ada narasumber kita yang kedua, yaitu ada Cek Heri Mastari yang sebagai panitia atau ketua pelaksana juga ya. Dan ini Cek, kita pengen tahu kembali nih mengenai tadi kan disebutkan bahwa ini kegiatan rutin. Ini sudah tahun keberapa untuk kegiatan atau penyelenggaraan anugerah ini dilaksanakan? Ya, sejak kebangkitan Kesultanan Palembang Darussalam tahun 2003. Oh, 2003 Jadi artinya sejak 20 tahun. Sejak Sultan Muhammad Badarudin III, Raden Muhammad Sape'i Prabu Diraja. Itu sudah dimulai. Jadi udah banyak sekali, tidak cuma di Palembang tapi juga di Malaysia. Oh, Itu oke. Sampai ke Ya, Malaysia banyak juga. sekali kita datuk-datuk dan pangeran kita yang berasal dari Malaysia. Yang dikasih gelar oleh Sultan Palembang Darussalam, Sultan Muhammad III Prabu Diraja itu. Dan yang untuk di masa Sultan Mahmud IV dan Muhammad Pawas Diraja ini, untuk yang macam ini yang kedua. Yang kedua ini. Ya, tapi udah banyak juga kadang diundang di Bangka, di Bangka Belitung untuk menunjuk gelar Bupati Jambi, udah banyak yang dikasih gelar. Tapi yang kita adukan dewe secara mandiri di Kesultanan ini yang kedua. Ini yang kedua Cak ya. Selain itu juga itu nunjuk gelar-gelar juga di, misalnya gini, ada wong Palembang yang nikah sama wong lain, misalnya betinanya Palembang. Iya. Lanangnya wong lain misalnya ya. Wong lain, Lanang, daerah lain. daerah lain. Itu diunjuk gelar juga untuk mengikat mangko wong lain itu atau masuk dalam keluar Palembang di komanya jadi ada tradisi itu untuk menguatkan atau mengakrabkan kekeluargaan atau kekerabatan Kesultanan Palembang Darussalam. Jadi kerabat Sultan kayak itu Cak ya. Oke. Dan tadi kan sudah dari 2003 dilaksanakan, artinya nih 2023 sudah 20 tahun Cak ya, sudah lumayan cukup lama juga. Cuman ini mengenai yang dalam waktu dekat ini, yaitu anugerah kebudayaan Kesultanan Palembang Darussalam ini. Kita boleh tahu enggak Cak, gelar apa yang kagetnya bakal ada pada malam itu? Atau ini masih disimpan? Ya, gelar-gelar itu jadi kalau itu rahasia ya. Rahasia tetap. Rahasia Sultan. Kami pun enggak tahu karena nunjuk gelar termasuk apa enggak tahu ya. Orang-orang itu. Tapi yang jelas pangeran deh kan. Pangeran. Dinjuk gelar pangeran, tapi ujungnya ada pangeran, misalnya Pangeran Suryo kalau dia aktif dalam kepenulisan misalnya. Atau Pangeran Sastro misalnya ya. Dia di bidang sastra gitu ya.
atau Pangeran Wiro kalau dia berasal dari militer semacam itulah. Jadi kita menggali gelar-gelar yang sudah dilakukan oleh Kesultanan Palembang Darussalam, leluhur-leluhur dari Kesultanan Palembang Darussalam ini. Jadi nilai itulah yang kita balikkan lagi saat ini. Jadi yang jelas pangeran di awalnya. Tapi ada juga temenggung ya. Temenggung itu apa, Cek? Temenggung itu kalau wong itu misalnya kalau sekarang kalau dulu menguasai satu wilayah gitu ya. Jadi kita unjuk gelar temenggung. Di masa awal-awal itu kita unjuk gelar temenggung kalau dia mengepalai atau mengetuai kampung misalnya kelenteng misalnya. Nah ketuanya itu di atau Palembang yang di Pekala misalnya di Kumring dia membantu supanan di dalam istana. Nah dia jadi kira suatu kontribusi kami ada apresiasi karena ada sesuatu ketidakpahaman mungkin bagaimana dengan budaya, karena seperti Palembang Santu belum tentu dia mengerti tentang Palembang. Makanya suatu saat kalau seandainya ini akan tahun politik akan timbul, diharapkan tim ahli itu ada orang Palembangnya. Jadi dia bisa menyampaikan begini cara bersikap atau tradisi Palembang di suatu saat. Itu saja. Ya, silakan. Jadi pemerintah dia punya kewajiban dan diperintahkan undang-undang sebenarnya untuk memperhatikan kebudayaan. Nah, instansinya ada Dinas Kebudayaan. Artinya negara sebenarnya sudah ada perhatian terhadap itu. Selain ada regulasi undang-undang dan ada dibuat instansi. Nah gitu. Perhatiannya terhadap kebudayaan Palembang Darussalam tentu banyak. Jadi kita misalnya pempek, perhatian terhadap pempek, terhadap kesenian dan sebagainya. Nah, tapi memang belum begitu signifikan tadi eksis gitu ya, belum begitu intens bermitra gitu. Jadi kita harapkan sebenarnya Kesultanan ini adalah mitra pemerintah untuk membangun kebudayaan yang ada di Sumsel. Jadi mitra dan kalau itu bisa terlaksana, jadi satu pembangunan itu tidak cukup membangun fisik. Tapi dia membangun jiwa kebudayaan. Nah, kesultanan bisa dari sisi kebudayaan, dari sisi jiwa bangsa, ya gitu ya. Nah, kalau misalnya yang dalam hal ini tentu yang paling dekat pemerintah kota, katakanlah ya. Pemerintah kota itu karena sebelum pemerintah kota ini ada dulu ada sultan. Kota ini dibentuk oleh sultan. Nah, itu bisa. Jadi konsepsi membangun kebudayaan itu adalah berbasis ke Kesultanan Palembang Darussalam, yang sama-sama membangun gitu.
dan tentu konsep sultan itu dibagi jadi singgo kotanya dari identitas. Oke. Nah jadi karena itu kalau demokrat pemerintah ini belum terlalu serius. Sudah. Apa yang bisa menjadi harapan dari EC harapan kita ada pemerintah agar di depan kita bersama-sama kita nawarkan diri untuk sama yang sekarang ini kita bayar penguatan kita untuk agar identitas memang salam untuk kami mengucapkan terima kasih kepada pemilik teman-teman kita itu dan bahan ya owner dari Al-Hijrah itu bisa menggunakan kegiatan konsumsi. Jadi dia menyiapkan itu dan saya kira ini butuh perhatian berbasis gotong royong. Jadi budaya yang kita itu selalu ada gotong royongnya persamaannya dan itu membuat kita menjadi bahan kita bangun ini sini sultanan bukan malam bangun personal orang tetapi kita bangun bersama-sama jalan bersama-sama naik bersama-sama begitu. Segala sesuatu kita jalankan secara bersama-sama. Itu juga soal pendanaan kegiatan ini juga kita lakukan secara bersama-sama. Jadi ini menuntut para relawan untuk bersama-sama kita membangkitkan kebudayaan Kesultanan Palembang Darussalam. Iya, baik. Mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan didengar oleh yang terkait gitu ya. Mengenai kedepannya nanti bisa sejalan dengan apa yang diharapkan tadi. Baik, dan terima kasih untuk Cek Febri dan juga Cek Heri atas waktu dan juga kesempatannya untuk di siang ini yang sudah menyempatkan waktu untuk ngobrol atau berdialog sama kita di Pro 4 FM Palembang. Dan Mancik Becek kita segera berpisah. Terima kasih untuk yang sudah dengar ke kami. Yang pasti jangan kemana-mana karena masih banyak program yang bakal kami sajikan di 88,4 FM Pro 4 RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Sungi Musinyo terkenal dengan pempeknya, jembatan Ampera yang anggun, masjid agungnya yang cindo, menambah terkenalnya kota kesayangan kita. Terkenal rumah limasnya, terkenal dengan songketnya, pulau kemarau yang tenang, benteng Kuto Besar yang cindo, menambah semaraknya kota kebanggaan kita. Gadisnya oi belagak niat, adat budayanya tetap dijaga, hasil buminya oi banyak niat, pembangunannya rata di mana-mana.
kemarau yang kena kotor selesai cincin dono menang masa kebaban gangga